Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanak sadonyo kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman terima kasih banyak-banyak yang udah mampir di Celoteh Nijet bercerita bersama Nijet. Oh ya, jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan komen. Komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Ingat yang positif, oke? Kali ini aku akan berbagi pengalaman ini tentang orang ngutang, si tukang ngutang. Nah, aku itu sempat jadi korban itu 3 metode orang yang niatnya ingin berhutang sama aku gitu. Tapi satu aku kena korbannya itu benar-benar uangnya itu nggak kembali. Teman cowok ini kita udah lama kenal juga, ternyata dia mau berteman sama kita itu ada tujuannya gitu. Sebenarnya dia itu agak jarang ngomong tentang pribadi, nemenin aku nih, "Boleh ngomong sebentar nggak?" Gitu. "Boleh," kataku. Kan emang nyantai aja ya, itu ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan akhirnya udah pas itu ngobrol lah nih dan akhirnya ada kalimat yang diucap, dia lagi bingung katanya gitu kan, "Bingung kenapa?" Kataku gitu. Dia lagi ada ini butuh biaya lah gitu. Udah ngomong gini berarti emang dia butuh ceritanya kan, butuh gitu. Udah habis itu, eee, "Aku butuh duit," katanya, 500 ada nggak? Katanya gitu. Aku mikir dulu dong, "Oh, emang buat apa?" Soalnya ada urusan gitu kan. Aku nyangka kan urusannya sangat penting dong. Oh ya udah, dan dia janji nih, nanti gajian dia langsung bayar gitu. Karena aku tahu dia gajiannya kapan, itu ya udah, ya selang waktu berarti 5 hari lagi aku akan nerima duit aku lagi dong. Aku ngutangin orang aku nggak kayak ngambil bunga itu enggak. Aku ya udah orang minjem, udah segitu-segitu gitu. Udah nih, udah aku pinjemin, udah transfer dong duit ke dia 500.000, udah samperin karena ya kita berteman. Tahu nggak malamnya malamnya statusnya dia apa? Lagi bakar ayam, lagi bakar ikan, lagi makan enak, lagi hahaha sama teman-teman ngumpulnya. Kataku, "Wow, kan dia butuh banget ya buat bener-bener penting lah gitu. Di sini makan mie, dia makan ayam bakar pesta pora, makan ini, makan itu, hahaha, kataku gitu. Dan ya, udahlah kataku, toh nggak lama kan duit aku bakalan kembali gitu kan. 5 hari lagi, kan 5 hari lagi dia gajian nih. Aku chat dong, udah gajian nih, ngomong, kapan nih gitu kan. Ya biasalah kalau sama teman lagi nyantai gitulah ya. "Kapan nih?" Kataku gitu. Nah, nggak dibalas, pokoknya centang centang hijau gitu ya, centang hijau apa biru sih, pokoknya gitulah. Berarti dia udah lihat dong, nggak dibalas. Aku nekat dong, nelpon dong, karena aku minta kan karena sesuai perjanjian pas gajian nanti dia ini gitu, nggak diangkat dong, sedangkan di itunya itu dia lagi online. "Aduh parah nih," kata, "udah cukup di sini aja kita apanya, komunikasinya," kataku. "Nomornya aku blok udah." Aku juga ngasih tahu dia, "Kalau nomor kamu akan kublok kalau emang kamu ada niat baik, kamu bukannya nggak tahu dong aku di mana," kataku gitu. Ibaratnya, di tempat kerja kan bisa bayar juga kan, ngomong langsung lah gitu. Terus, nggak ada dong, nggak ada sampai sekarang uang 500 aku itu nggak kembali. Tapi nggak tahu kenapa pas aku mengikhlaskan kayak gitu, mungkin kalau sekarang udah nggak ikhlas ya, soalnya udah di-share nih. Ini cuma nge-share aja buat teman-teman, bukan buat dipelajari, cuma, biar kalian tahu, oh metode kayak gini, pernah dipakai untuk ngutang gitu, sama orang gitu. Udah, nggak tahu kenapa rezeki aku ngalir aja gitu. Yang kedua nih ya, yang kedua, ini sama-sama ibu laundry ya. Karena aku buka usaha nih, buka usaha, otomatis kayak karena aku anak perantau ya. Aku nyewa ruko terus aku bikin usaha gitu. Di sebelah aku warteg, sebelah kanan aku warteg, sebelah kiri aku itu laundry gitu. Si ibu ini baik banget Kak. Udah, pas itu dekat-dekatin aku, cerita pengalaman dia, susahnya dia, cerita nih, udah pokoknya ya aku dengerin aja ya. Kalau tentang kehidupan itu aku jarang banget cerita sama orang. Kalaupun aku cerita pun aku tahu yang harus aku ceritakan dan yang enggak gitu. Ini udah agak-agak dia terus nyamperin aku, sambil lihat barang-barang yang aku punya nih, terus sudah dia ngomong gini, "Neng, ini bisa bantu nggak?" Yah, ini kan karena kita taunya dia baik nih ya, "Bantu apa ya, Bu?" Terkadang kita baik itu tipis banget sama orang bodoh, bener. Terus, "Ya Neng, Ibu ini,
"Ibu lupa bawa duit," katanya gitu. Dia punya anak kecil gitu. Terus, kebetulan ini ada apa gitu, dia mau beli apalah gitu. Kalau nggak salah susu atau apalah gitu. Pokoknya dia butuh duit waktu itu 150 gitu. "Pinjam dulu Ibu ya, besok Ibu bayar," katanya gitu. Aku pinjamin dong, udah aku pinjamin. Ya nggak mungkin dia nggak ini, soalnya dekat banget nih ruko dia tuh sebelahan sama ruko aku gitu. Dan laundry tahu sendiri tiap hari itu pasti ada pemasukan kan. Terus sudah, besoknya dia dibayar lancar. Terus, besokan lagi, ya sekitar jarak seminggu lah, dia ngutang lagi nih. Dulu udah leluasa nih ngomongnya, "Nanti ada Neng, kayak kemarin," katanya. Besoknya langsung Ibu bayar gitu. Bayar nih, iya lancar-lancar aja bayarnya. Udah habis itu nggak lama-lama didekatin aku, "Neng, nggak ada niat mau main arisan?" gitu. Aku bilang dong, "Aku nggak pernah main arisan Bu, dan aku tahu resikonya, arisan itu," kataku. "Jadi aku nggak ada niat." Kan kalau arisan itu hutang yang seperti hutang kataku, umpamanya kita nerima nih kataku, nerima pertama atau keberapa gitu. Otomatis kita itu kewajiban harus balikin uang orang gitu. Ya mungkin kita dapatnya full gitu sebelum uang kita kumpul kayak gitu kataku gitu. Eh, coba deh Neng katanya, Ibu ini, Ibu main di sini gitu. Pokoknya dibujuk gitulah. Sampai aku main akhirnya. Nah, pertama masih ini gitu, masih nolak dulu nih, dan aku ngomong gini kan, "Soalnya teman aku main arisan ujung-ujungnya nggak baik Ibu." Ini benar-benar soalnya Ibu sering main di sini gitu, yang megang sih bukan dia gitu, ceritanya kan, yang megang orang lain gitu duitnya gitu. Udah pas itu, di ini, aku kalau terakhir itu kan berisiko banget ya Bu ya, kataku, apalagi nggak maulah kataku gitu. Nah udah si Ibunya ini nih, besoknya balik lagi nih ke aku gitu, "Neng, Ibu udah usahain loh, kamu mau nggak mumpung ada yang kosong nih, tadi kan nomor 2 udah terisi nih, yang kosong nomor 2 nih, udah kamu aja yang ini gitu, yang ngisi," gitu. Akhirnya tergiur dong, tergiur, udah habis itu, ikut nih, ikut. Terus aku bayar nih yang pertama kan, yang keduanya besok kan aku, bulan besoknya gitu. Udah pas aku, terima, aku nggak bayar arisan, jadi aku menerimanya kan umpamanya, yang main itu 20 orang, jadi aku menerimanya itu 19 orang gitu. Tapi itu udah potong orang yang megang duit ya. Udah pas itu, keesokan harinya, wih, enak banget nih yang habis nerima arisan, "Mau diapain Neng?" "Belum tahu sih Bu," kataku gitu. "Oh, Neng, Ibu boleh minta bantu lagi nggak ya?" katanya. "Bantu apa Bu?" kataku gitu. "Ibu minjem dong," katanya. "Pinjam dong segini," katanya, 1 kali bayar arisan gitu loh teman-teman. Terus, "Ibu bayar nanti secepatnya," katanya. Aku pinjemin dong, soalnya kan 1, 2 lancar kan. Ini kan metode yang baru nih ya. Udah dibayar emang lancar, duit yang aku terima ini belum aku apa-apain ya. Soalnya aku takut gitu, kan tiap bulan aku harus bayar gitu. Dia nerima, aku ini dong, lupa dengan uang yang itu yang dia ini gitu. Susah banget minta duitnya kan. Terus aku ngomong gini, karena aku udah capek juga minta duit aku ke dia, jadi aku ngomong gini, "Bu, ini arisan ini aku bayar nih full ya," kataku. "Pokoknya, aku udah nggak mau main lagi," kataku gitu. "Kan Ibu ada ngutang ke aku sekali bayar kan," kataku, "sekali main kan," kataku, "dan selebihnya ini ya sampai habis, jadi aku nggak tahu menahu urusan itu, pokoknya ini Ibu pegang," kataku. "Kenapa gitu Neng? Kok rasanya aku ngutang ya?" kataku gitu. "Aku nggak mau lagi," kataku gitu. Kenapa? Karena udah tahu nih si ibu ini tukang bohong gitu, ibu laundry ini tukang bohong gitu. Udah, udah dia plok gitu, ternyata uang itu dipakai sama dia nyusut, si ibu laundry ini emang pembohong. Dia itu emang suka ngutang katanya gitu, suka manfaatin orang gitu. Udah, habis itu aku hindari dong, ibu ini nggak mau lagi gitu, stop gitu. Itu yang ketiga. Ini yang lucu banget nih. Aku kan kerja nih, kerja di tempat sesuatu lah, kerja di mana itu aku bagian kasir, kerja gitu, di suatu mall lah gitu. Dan akhirnya ya karena kan tempat toko aku sama, toko yang lain itu kayak satu bangunan gitu, soalnya ada terkaitan gitu loh kerjanya gitu, tapi cuma beda manajemen gitu. Kalau tentang gaji ya mungkin gedean gajinya mereka lah daripada aku gitu yang sebagai kasir gitu. Udah habis itu, eee pas ini kenal lah sama satu kasir, kasir yang aku bilang beda manajemen itu. Dan akhirnya ya kalau aku kan orang yang paling susah dimintain kayak nomor handphone gitu loh. Tapi ini aku terpaksa harus menggunakan nomor handphone aku dikarenakan pihak dari tempat aku kerja ini nggak menyediakan kayak buat komunikasi sama customer itu
kayak telepon khusus buat bekerja itu nggak ada. Jadi aku pakai pribadi gitu, nomor handphone pribadi. Jadi si Mbak-mbak ini pertama ini kita nggak terlalu dekat sih. Habis itu dia nanyain, "Mbak, aku boleh minta nomornya nggak?" Katanya ke aku. "Buat apa ya, Mbak? Maaf ya, gini, nanti kalau ada customer yang nanya tentang barang ini, nanti aku langsung hubungin ke Mbak atau aku ngasih nomor ke customer," gitu. Terus ya karena ada hubungan dengan pekerjaan, ya udah, kalau enggak aku agak malas gitu kan. Dan akhirnya udah, pas itu di ini, pas, ini udah aku kasih dong, aku kasih, udah lama-lama nih, ya alhamdulillah sih nggak ada kabar tentang customer dari dia gitu, info dari dia gitu. Ya ujuk-ujuk nih, terus dia, basa-basi dulu nih, "Mbak apa kabar?" gitu di chat WA kan. "Baik," kataku gitu. Walaupun nih kita satu ruangan nih, kayak ngobrol langsung gitu jarang banget gitu. Mmm, "Ini Mbak, aku boleh minta tolong nggak?" gitu. Ya aku pikirnya minta tolong apa kan, maksudnya ya bantuin dia apalah gitu. Ternyata ujung-ujungnya dia ngutang. Ngutang, "Mbak ada duit nggak ya?" Waktu itu mau akhir-akhir bulan gitu loh, orang mau gajian gitu loh. "Uang aku habis," katanya. Dia udah ini sih, maksudnya dia udah berkeluarga gitu. Terus, eh "Berapa ya?" kataku. Dia minjam lagi nih, katanya, "500.000 ada nggak ya? Aku butuh banget," katanya. "Nanti deh," katanya, "pas gajian, gajian kan 5 hari lagi nih," katanya gitu. "Nanti aku kasihin," gitu. Aku karena ngomong tentang 500.000 aku ingat yang terdahulu dong. Aku bilang, 500.000 aku nggak bisa," kataku gitu. Kan tahu sendiri ini juga akhir bulan," kataku. Oh bener teman-teman, kalau gajinya itu aku nata sendiri nih gaji aku, harus ke mana-mana gitu kan. Udah, eee, 300 ada nggak kataku. Karena dia ini, ya udah aku pinjemin 300. Aku pinjemin 300, lagi-lagi kasusnya hampir mirip nih yang nomor satu nih. Dia makan di restoran di mall, kalian tahu sendiri. "Aduh," kataku, "kena lagi nih," kataku gitu kan. Udah, tapi, ya kan karena khawatir aku ya akan terjadi yang kayak awal tadi gitu, dan akhirnya udah pas gajian dikembaliin, lancar gitu dikembaliin. Terus pos bulan yang berbeda, tapi tanggalnya sama, ngutang lagi dong. "Mbak, maaf aku boleh minta tolong lagi nggak?" katanya. Tahu sendiri kan kalau orang ngutang pasti, aduh, dengan rayuan atau dengan gimana supaya duit kita keluar gitu untuk ngutangin dia gitu. Dia minjam nih 300 lagi, "Mbak, nggak apa-apa, nanti lebihnya aku nyari." Dia katanya butuh buat apa gitu, aku lupa deh. Terus aku bilang gini, eh terus aku bilang gini, "Kalau 300 nggak ada, kalau 150 mungkin aku bisa bantu," kataku gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti lebihnya aku akan nyari ke orang," gitu. Tetap mereka berpesta-pora, tetap makannya enak-enak gitu, sedangkan kita aduh, kita makannya ya kalau udah nemu nasi udah bersyukur ya. Udah nih, tapi emang pas gajian itu dia selalu ngasih gitu. Tapi anehnya itu dia setiap bulaninnya itu pasti dia itu ngutang bayar gitu. Pas yang terakhir kalinya ini udah sekian kali ya dia minjem gitu. Aku baru tersadar dong, kok aku seolah-olah berkewajiban minjem dia ya gitu. Setiap tanggal yang sama, bulan yang berbeda itu pasti dia ngutang gitu kan. "Jangan ngutang lagi nih 150," terus aku bilang gini, "Nggak bisa Mbak, aku ini," kataku gitu, "ada keperluan lain," kataku gitu. Karena nggak dapat 150 dia 50 ada nggak sih Mbak? Aku ini urgent banget katanya gitu kan. Aku udah mau gini, dia sampai ngomong, ya otomatis ngarang cerita dong. Katanya saudara dia masuk rumah sakit katanya gitu. Terus aku bilang gini, eee, "Oh iya gimana ya Mbak? Mbak telat sih," kataku gitu kan. "Nggak bisa lagi soalnya." "Kenapa?" kata dia gitu. "Soalnya ada juga lagi di rumah sakit," kataku gitu. "Bukan saudara aku, kan pasti ada kan di rumah sakit." Aku alasannya gitu. Jadi udah stop tuh. "Enggak, oh gitu ya Mbak?" "Iya," kataku gitu. "Ada yang sakit?" "Iya di rumah sakit ada yang sakit pastinya," kataku gitu kan. Tahu nggak, besoknya, ketemu pas papasan gitu, dia, eee, agak yang ngeliatin nggak sukanya sama aku gitu. Di situ aku tahu, oh jadi selama ini lo mau berteman sama gua, mau komunikasi sama gua cuma buat ibaratnya ngutangin duit doang gitu, dan pas nggak dapet kelihatan lah. Gitu aja sih cerita singkat aku dan bye di next video, bye-bye.